Jalangkung Sandekala ini bukan lanjutan dari film-film Jalangkung sebelumnya. Ini tuh reboot gitu ya. Dan secara cerita dan secara apa yang mau disampaikan tuh beda dari film-film Jalangkung sebelumnya. Jadi kawan puan nggak perlu nonton Jalangkung-Jalangkung yang dulu untuk bisa connect sama cerita di film Jalangkung Sandekala. Hai kawan puan, balik lagi di konten Sinepuan. Buat kamu yang hobi nonton atau sekedar penasaran sama film atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film dan series yang pastinya seru banget. Nah, di episode Sinepuan kali ini kita mau bahas film yang baru aja tayang di bioskop Indonesia. Film ini tuh film horor yang sebenarnya dari dulu tuh udah ada nih film yang serupa, tapi di sini tuh menawarkan cerita yang berbeda. Jadi film yang kita akan bahas adalah film Jalangkung Sandekala yang tayang di bioskop mulai 22 September 2022 yang lalu. Film ini tuh disutradarain sama Kimo Stambul dan diperankan oleh ada Syifa Haju sebagai Niki, ada Muzaki Ramdan sebagai Kinan, terus ada Titi Kamal sebagai Sandra, dan ada Dwi Sasono sebagai Adrian. Oke, jadi film Jalangkung Sandekala ini menceritakan tentang keluarga kecil, keluarganya tadi ada Niki, Kinan, ada Sandra ibunya, dan Adrian papahnya, yang lagi trip lah gitu, family trip jalan-jalan. Dan mereka menemukan sebuah danaunya bagus banget, tapi ternyata itu menjadi sumber malapetaka, apalagi saat si Kinan, anak paling kecil, hilang secara misterius. Terus keluarga ini berjuang untuk menemukan Kinan dan juga penyebab dari hilangnya si anak bungsu tersebut. Setelah nonton film Jalangkung Sandekala, aku sendiri menemukan hal menarik, yaitu soal mitos Sandekala itu sendiri ya. Karena Sandekala itu sendiri adalah waktu peralihan antara ada matahari dan hari gelap gitu. Jadi saat matahari tenggelam. Dan mitos Sandekala ini walaupun ini berasal dari Jawa Barat, tapi banyak banget daerah di Indonesia yang percaya bahwa anak-anak kecil tuh nggak boleh keluar saat waktu Sandekala itu. Biasanya dibilang jangan keluar rumah lah pas maghrib gitu. Jadi mitos itu yang membuat cerita ini juga deket ya sama penonton, karena kita tumbuh dengan larangan kayak gitu pastinya kan. Nah terus yang bikin deket lagi sama penonton adalah kemungkinan bahwa cerita yang dialami oleh keluarga kecil ini tuh terjadi sama kita. Jadi seperti yang kawan puan tahu ya, mungkin kawan puan juga pernah dengar atau pernah tahu tempat-tempat wisata yang punya banyak banget larangan. Dan gak cuma tempat wisata ya, daerah-daerah tertentu yang gak boleh begini lah, gak boleh begitu. Dan itu menjadi mitos-mitos yang dipercayai oleh kita, yang secara kolektif tuh setuju kalau itu tuh gak boleh gitu loh. Padahal tertulis pun gak ada. Tapi itu ya ada kontribusi dari mistis dan kegaiban lainnya lah yang ada di Indonesia. Nah itu tuh di film ini tuh kerasa deket banget. Dan yang nonton tuh jadi kayak mikir, aduh gimana nih kalau misalnya jalan-jalan sama keluarga, jalan-jalan sama teman, terus kayak gini kejadian, kita bakal gimana gitu. Dan itu yang bikin film ini tuh bisa kerasa deket banget sama penontonnya gitu. Hal yang bikin film Jalangkung Sandekala beda dari film-film Jalangkung lainnya ataupun film horor lainnya yang tayang sepanjang 2022 ini, film ini tuh menggabungkan antara horor yang menyeramkan dengan genre drama keluarga. Jadi apa ya, film ini tuh nggak hanya menyuguhkan jump scare atau teror-teror horor yang menyeramkan, tapi juga konflik keluarga, gimana permasalahan dalam keluarga, juga saat Kinan hilang gimana frustasinya dan berjuangnya si Adrian dan Sandra sebagai orang tua untuk bisa menemukan anaknya yang hilangnya benar-benar misterius. Dan juga si Niki yang masih remaja yang dia egonya lagi tinggi, tapi di situ dia merasa bersalah
karena dia nggak bisa jagain adiknya, itu bener-bener juga menjadi fokus dari film ini. Film Jalangkung Sandekala nih bisa menggabungkan dan menyeimbangkan film horor dan drama keluarga. Biasanya kan horor dengan background story keluarga ya horornya doang yang kuat, ya keluarga hanya menjadi background story. Tapi di sini dua-duanya tuh bisa berjalan secara seimbang, sama-sama punya porsi dan sama-sama menggerakkan cerita dan menggerakkan hati penonton juga, baik itu horor maupun drama keluarganya. Dan sejujurnya nonton film ini memang menyeramkan, tapi yang bikin lebih menyeramkan adalah kemungkinan kalau itu tuh terjadi di keluarga kita itu lagi. Dan itu semua tuh tambah kerasa dengan acting Dwi Sasono, acting Titi Kamal, actingnya Syifa Haju, dimana mereka benar-benar ketakutan karena anggota keluarga mereka tuh hilang secara misterius. Horornya tambah dapet di situ karena yang nggak cuman nakutin mata doang, tapi juga nakutin hati kita. Latar belakang dari teror-teror atau latar belakang dari hantu-hantu yang ada di Jalangkung Sandekala ini tuh bikin penonton merasa empati. Jadi kan biasanya kalau film horor kan kayak hitam putih aja, maksudnya kayak hantu ya pasti menyeramkan. Kita ngapain sih kayak kasihan sama hantu, atau ngapain sih kita berempati sama hantu. Tapi kalau di sini kita dikasih reason yang benar-benar manusiawi banget, bahwa kenapa sih ada Jailangkung itu, kenapa orang mengaktifkan Jailangkung itu, kenapa sih sosok anak-anak kecil setiap Sandekala tuh diambil atau dihilangkan sama makhluk halus. Itu di sini tuh reasonnya benar-benar di akhir-akhir film ya bikin kita ngerasa kayak, oh iya sih, sakit hati banget sih, oh make sense sih si hantunya kayak gini, atau keluarga dari hantunya tuh kayak gini gitu. Jadi nggak cuman asal munculin hantu tiba-tiba out of nowhere gitu, tapi di sini ada alasan yang bikin penonton juga ngerti kenapa gitu ini bisa terjadi. Terus secara visual film ini tuh pengambilan gambar dan mungkin ada CGI-nya juga ya, itu juga menarik sih dan bagus. Terutama di sini ada gerbang ya, ada gerbang yang dipancing sama Jalangkung itu sendiri yang membuat kita manusia biasa bisa masuk ke dunia lain gitu. Sebenarnya ini mengingatkan sama film Insidious dan juga sama Upside Down-nya Stranger Things ya, karena secara visual pun itu cukup mirip, dimana dunia lain ditampakin dingin, gelap, dan bener-bener nggak ada pencahayaan, berkabut. Jadi itu referensi-referensi yang mungkin dipakai juga sama Kimo Stambul, tapi itu kerasa banget kemiripannya gitu. Tapi nggak persis banget, cuman kalau kita nonton kedua tayangan tadi, kita pas nonton Jalangkung ini pasti notice itu gitu. Masih berbicara soal teknis ya, sayangnya tapi di beberapa scene pewarnaannya itu terlalu gelap. Jadi kita juga emang bikin deg-degan juga sih. Mungkin itu juga reason kenapa di treatment seperti itu. Tapi ada beberapa scene yang gelapnya itu justru kayak mengganggu gitu ya, mengganggu penonton. Dan juga mungkin ada yang terlalu biru juga. Mungkin itu untuk menggambarkan juga dunia lain ya. Tapi secara mata, secara visual itu rada kurang mengenakan. Tapi sebenarnya nggak mempengaruhi jalannya cerita, nggak mempengaruhi teror hantunya dan drama keluarganya. Oke, nah kawan puan, kita masuk ke fakta menarik dari film Jalangkung Sandekala ya. Jadi film Jalangkung Sandekala ini ternyata film horor pertamanya Syifa Haju. Jadi selama ini ya kita mungkin kenal Syifa Haju dari drama-drama percintaan, dari film atau series yang tentang anak SMA, jatuh cinta, ya gitu, film-film percintaan ya. Dan ini menjadi surprise juga ada Syifa Haju di Jalangkung Sandekala. Tapi Syifa Haju benar-benar bisa membuktikan walaupun ini horor pertamanya, tapi kemampuan aktingnya bisa untuk masuk ke genre baru ini. Kawan puan mungkin dulu pernah nonton film-film Jalangkung ya sebelumnya, karena film tentang Jalangkung ini udah lama banget, dari 2000-an awal pun udah rame banget ya film soal Jalangkung ini. Tapi yang Jalangkung Sandekala ini bukan lanjutan dari film-film Jalangkung sebelumnya, ini tuh reboot gitu ya. Dan secara cerita dan secara apa yang mau disampaikan tuh beda dari film-film Jalangkung sebelumnya.
Jadi kawan-kawan nggak perlu nonton Jalangkung yang dulu untuk bisa connect sama cerita di film Jalangkung Sandekala gitu. Jadi tenang aja kalau kawan-kawan belum nonton film Jalangkung yang dulu, kamu tetap masih bisa nikmatin film Jalangkung Sandekala ini gitu. Karena ceritanya benar-benar berbeda dan this is something new gitu. Karena si Kimo Stambul sendiri bilang kalau Jalangkung Sandekala ini, si unsur Sandekala dan drama keluarga ini menjadi sesuatu yang segar, memberikan warna baru di franchise film Jalangkung. Nah kawan-kawan, setelah nonton dan juga kupas tuntas film Jalangkung Sandekala, aku mau kasih skor buat film ini 7,5 per 10. Karena personally secara terornya itu udah cukup bisa ketebak sih ya. Ada dendam, ada unsur mitos-mitos juga karena kita juga familiar gitu sama Sandekala itu. Tapi plusnya adalah di sini sebagai orang yang takut nonton horor ya, di sini nggak merasa takut karena bentuk setannya atau karena jump scare. Di sini tuh takut karena ya takut ini kejadian sama kita atau sama keluarga kita, apalagi saat lagi liburan gitu. Di sini bisa ngasih ngasih ketakutan yang berbeda dari film-film horor lainnya. Kawan-kawan, segitu dulu buat Sinepuan episode kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen untuk nextnya kita harus review film atau series apa ya. Sampai jumpa di episode Sinepuan selanjutnya. Bye-bye!